Ya, Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat berjumpa dalam program Q&A, tanya jawab. Saya Jarod Wijarko dari Keluarga Indonesia Bahagia, dan kali ini saya sendirian, biasanya berdua dengan seorang konselor yang mendampingi saya, tapi karena satu hal yang rencananya mendampingi saya hari ini harus pelayanan yang lebih penting, sehingga saya akan jawab sendirian. Ya. Ini pertanyaan ketiga yang saya jawab hari ini. Saya baca pertanyaannya. Selamat malam Pak, saya nama titik-titik anggota grup keluarga bahagia kesekian. Pertanyaan saya, istri saya setiap malam memutuskan untuk mengajari anak-anak belajar. Tapi akhirnya selalu jadi marah karena anak-anak tidak mengerjakan tugas dan tidak bisa pelajaran yang sudah pernah diajari. Hal ini hampir terjadi setiap hari. Semenjak anak saya kecil, memang dia banyak mengajari anak saya untuk metode-metode percepatan. Seperti 2 tahun mesti bisa membaca, dan lain-lain. Itu saya setuju. Tetapi kok semakin lama istri saya jadi stres sendiri, dan berlanjut dengan marah terhadap anak. Saya sudah step down, tidak ikut-ikutan, karena nantinya kami yang bertengkar. Saya merasa kasihan dengan istri saya karena kondisi seperti ini. Apa sebaiknya yang harus saya lakukan sebagai suami? Terima kasih. Ya, apalagi ditambah dengan pandemi. Ya, anak belajar di rumah. Waduh, udah dah. Ya, semuanya jadi ibu yang mengerjakan. Ibunya perfeksionis. Udah, makinlah. Ini ya bapak bagus tapi ini kasihan sama istri dengan istrinya stres dan marah-marah gitu. Ya, kasihan sama anaknya juga. Nanti kalau anaknya jadi stres juga. Nah. Jadi memang perlu beberapa konsep yang perlu dipelajari ya. Nanti Bapak dan Ibu kalau ikutin terus postingan saya di WA Grup Keluarga Bahagia, sekaligus buat Bapak Ibu yang melihat program ini di YouTube dan belum menjadi anggota WA Grup Keluarga Bahagia, bisa tulis pesan, nanti saya kasih linknya di WA Grup Keluarga Bahagia. Saya akan sering post ya inspirasi untuk parenting. Nah, tolong bukan hanya dibaca insight-nya, walaupun caption-nya sendiri sudah menjadi berkat. Karena saya tidak akan hanya mengirim link. Saya tahu bahwa banyak orang yang nggak punya data, yang nggak punya uangnya pas-pasan. Aduh, kalau buka YouTube, data sudah gede, ya mau cari free wifi lagi COVID. Gitu. Jadi supaya paling tidak dibaca caption-nya pun sudah mendapat inspirasi. Tapi waktu dibaca dilihat link YouTube-nya, pasti jauh lebih lengkap lagi kan. YouTube-nya misalnya 30 menit, apalagi 1 jam. Itu caption-nya kan paling hanya 5 menit dari 30 menit tadi. Nah, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dari kasus ini, gitu ya. Itu istri yang pengen percepatan. Ya, di berbagai negara di dunia, program-program percepatan sudah dihapus. Seperti misalnya dulu kan Indonesia juga ada ya, SMP 2 tahun, SMA 2 tahun, gitu. Karena itu sebenarnya hanya untuk anak yang betul-betul sangat khusus, ya, sehingga ada kan profesor yang 14 tahun sudah profesor gitu. Tapi kemana mereka yang lulus lebih cepat itu gitu ya. Karena kalau dalam penelitian mengenai berhasil, sukses, apapun berhasil itu. Sukses itu kalau berpengaruh pada orang lain, sukses itu kalau kaya, sukses itu kalau terkenal, sukses itu kalau bisa memimpin perusahaan, sukses itu kalau di politik berhasil jadi pejabat, apapun jenis suksesnya, tetap faktor penentunya sama. Sekolah favorit internasional di luar negeri, itu di urutan nomor 30. Juara kelas ranking 1, IP 4,0, itu ranking 23. Gitu. Jadi itu nggak berhubungan, ya berhubungan tapi kecil sekali pada keberhasilan. Akhirnya program akselerasi di Indonesia pun sudah mulai ditinggalkan. Dulu kan ada ya, SMP 2 tahun, SMA 2 tahun. Bagi mereka yang IQ di atas 120, tapi itu syaratnya udah bagus gitu ya. Bahwa butuh IQ tertentu untuk program percepatan. Tapi SMP 2 tahun, SMA 2 tahun, laki-laki lagi. Begitu kuliah, teman ceweknya lebih tua semuanya. Susah cari pacar, akhirnya nggak menikah. Jadi banyak masalah dengan program akselerasi, ya. Ketika mereka jadi pinter, jadi juara, IP-nya tinggi, kagak menikah. Pinter, IP-nya tinggi, nggak bisa cari kerjaan di perusahaan, akhirnya jadi dosen. Ya, bukan saya meremehkan dosen gitu ya, tapi akhirnya hidupnya begitu-begitu aja. Jadi banyak masalah dengan akselerasi karena orang hidup tidak seperti ritme yang normal. Bahkan mungkin anaknya jadi juara olimpiade gitu. Iya, kemana itu para juara olimpiade akhirnya hidupnya? Kerja di lab, ya, di bos perusahaan yang bosnya dulu IP-nya hanya 2,0 aja.
Tapi orang yang nggak pinter banget itu ya pandai berorganisasi, pandai berbicara, temannya banyak, bergaul. Daniel Goleman, bapak manajemen modern di Amerika, maka yang menentukan keberhasilan justru kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial, kecerdasan emosi, semuanya non akademik. Ya, jadi kalau anak mau akselerasi, akselerasi bergaul. Ya, jadi dia TK nih temannya udah banyak, itu lebih penting sebenarnya. Ya, pandai berbicara itu boleh. Ya, lalu hati-hati juga dengan menulis. Jadi 3M, membaca, menulis, menghitung. Yang di bawah 5 tahun itu membaca boleh. Di Indonesia ini anak TKA semuanya bisa menulis. Ya, TKB apalagi. TKB Indonesia semuanya bisa menulis. Tapi berapa orang penulis buku di Indonesia? Di luar negeri, Eropa, Amerika, Skandinavia, ya, membaca, menulis, menghitung itu hanya setelah kelas 1 SD. Jadi ketika menulis terutama diajarkan terlalu dini, maka anak bisa menulis tapi malas menulis. Coba kalau Bapak Ibu usahanya ekspor, saya 8 tahun kerja ekspor. Dan punya teman tentunya orang luar negeri. Mereka tuh banyak yang bikin buku harian, nulis buku, bahkan bukan penulis buku pun tuh banyak agenda, mungkin tulis punya diary. Karena itu secara psikologis kan bagus untuk penuangan ide, supaya bisa tidur pulas, sebelum tidur semuanya diendapkan dalam bentuk things to do atau mereka suka menulis. Nah, negara-negara di mana anak diajari nulis terlalu dini malah nggak suka menulis. Jadi apa artinya bisa baca tapi nggak suka baca, bisa menulis tapi nggak bisa menulis? Karena diajarkan terlalu dini dengan cara yang salah, sehingga di alam bawah sadar mereka membaca itu membosankan, menulis itu susah sekali, maka akhirnya justru tidak sukses dalam hidupnya karena ada masalah trauma pada masa usia dini. Itulah kenapa saya tahun 95 buka sekolah Happy Holy Kid yang memang masih mengajarkan membaca menulis, tapi dengan kesadaran penuh bahwa ini bisa jadi trauma. Maka kami membangun sekolah yang banyak bermain, banyak bernyanyi, kegiatan ekstranya banyak sekali. Minggu ini ke kebun binatang, besok ke sawah, minggu depan pergi ke restoran, ke bakmi Gajah Mada atau ke bakmi yang lain. Mereka bisa melihat bagaimana bakmi dibuat dan belajar mengenai tema makanan. Lalu menulis makanan, membaca kata makanan, tapi udah ada konteksnya. Nah, itu masih suasananya menyenangkan. Dan kalau saya punya SD sendiri, udah pasti playgroup TK saya nggak ada pelajaran menulis, gitu ya. Tapi membaca berbeda. Anak saya 4 tahun baca koran dan suka membaca. Nah, cara mengajari membaca itu harus yang mudah. Jangan belajar SICC, SUSUSU, susah gitu ya. Langsung membaca word, kata. Mobilnya Apart, udah. Yuk naik Apart, masuk mobil Apart itu. Lalu logonya Apart, itu tulisan Apart, anak akan bisa baca. Begitu tulisannya dilepas dari mobil pun gitu ya. Apa ini? Apart gitu. Tapi bukan AAA, PEP, R, art. Mengeja itu susah. Jadi kalau mau akselerasi, orang itu harus tahu caranya. Gimana anak saya 4 tahun bisa baca dan mereka suka membaca sehingga akhirnya singkat cerita mereka jadi para juara, dapat beasiswa dan kerjaannya pun juga sekarang luar biasa. Ya, anak-anak saya diberkati luar biasa. Tadi saya bilang anak nomor 1, 28 tahun udah menjadi direktur dari Trend Coaching Asia, berkantor di Singapura, dia membawai Asia. Dia terbang ke Boston, dia terbang ke New York, ke Sydney, dia coaching kemana-mana. Januari kemarin dia ke Amsterdam untuk Danone perusahaan, 3 hari dia ngajar di sana, dibayar 550 juta, jadi $50.000 untuk 3 hari training. Saya bilang anak saya, kamu 5 tahun lagi mungkin kayak John Maxwell yang kalau manggil ke Indonesia $100.000, 1,2 miliar. Kalau kurs sekarang udah 1,4 miliar. Dia bilang, Pak, 5 tahun kelamaan kali, mungkin aku 3 tahun udah seperti itu. Aku sekarang tarifku kalau 3 hari training udah $50.000 gitu ya. Nah, itu IQ di bawah 120. Nah, itu tapi 4 tahun anak saya bisa baca. Nah, jangan menulis ya. Jadi di luar negeri pun ada banyak buku Your Baby Can Read, membaca ya, bukan write. Ya, karena menulis itu butuh motorik halus kuat. Sedangkan di bawah 6 tahun motorik halus belum bagus. Yang harus dilatih justru motorik kasarnya. Lari, main sepak bola, ya, jalan sana jalan sini, itu justru harus yang masih kuat, yang bagus masak untuk melatih motorik kasar. Ya, motorik halusnya hanya latihan, bukan menulis, meronce, megang-megang, meremas, merobek majalah, kertas-kertas dirobek, menggunting itu masih boleh. Tapi menulis terlalu detail, itu nanti justru anaknya bisa menulis usia TK, percaya saya, 2-3 SD dia malas nulis.
Bahkan akhirnya besar pun dia malas menulis. Kenapa? Di alam bawah sadarnya, ini penderitaan, ini perkosaan, ini penganiayaan. Jangan menulis di usia dini. Dimulai dengan membaca dulu. Nah, membaca yang kontekstual. Jangan membaca yang SU, suku kata nggak ada. Di luar negeri itu nggak ada. Belanda mendidik anak Indonesia belajar suku kata. Negeri Belanda sendiri nggak belajar suku kata. Nah, akhirnya, waduh susah ya. Belanda pintar, kita bodoh, kita susah. Kita diajari cara yang susah. Sebelum saya bikin sekolah Happy Holy Kid, saya magister saya pendidikan. Jadi saya belajar pendidikan, saya magister pedagogik, dan saya banyak belajar di luar negeri. Studi banding. Ya, maka negara-negara maju justru tidak mengajari menulis atau membaca itu malah word dulu, kata dulu. Jadi paling gampang begini praktisnya. Anaknya mau bisa baca, cucunya bilang bisa baca. Oke, dimulai dari rumah. 1 hari 10 kata dulu aja. Selama 3-4 hari. Ya, kalau dia bisa, atau 1 minggu, minggu depan 10 kata lagi. Setiap minggu 10 kata, dimulai dari umur 2 tahun, udah 4 tahun pasti bisa baca. Dia bisa baca kata, tapi nggak ngerti suku kata. Nggak masalah, yang penting ngerti kata, kan tujuannya mengerti kata. Nah, dimulai kata apa? Kata yang banyak dipakai. Misalnya apa? Meja, kursi, pintu, kulkas. Oke. Rumah saya waktu anak saya masih usia kecil semuanya di usia dini, maka rumah saya itu tempelin. Kulkas dikasih tulisan kulkas. Meja kasih tulisan meja. Kursi kasih tulisan kursi. Anak tahu nggak itu kursi? Tahu dong. Sana ke kursi, duduk di kursi. Dia tahu itu kursi. Maka di kursi dikasih tulisan kursi. Ini apa sih, Ma? Itu tulisan kursi. Apa sih tulisan? Ya itu nanti dibaca nih kayak Papa baca ini, baca buku. Ini tulisan ini. Nah, itu kursi. Kursi itu begitu gitu ya. Terus ya duduk di kursi, duduk di meja. Oh, ini meja. Oh, ini bacanya meja ya, Pak. Meja gitu. Itu dia merekam tulisan meja itu sebagai kesatuan, bukan ja. Saya nggak tahu siapa yang bikin kurikulum seperti ini. Saya sering bicara sama pemerintah juga di kalangan para pendidik. Ini kurikulum harus dirubah ini. Tapi ya terserah gitu ya. Kalau mereka nggak merubah, saya rubah untuk anak saya sendiri. Terbukti anak saya hebat-hebat semuanya. Nah, anak saya nomor 2 yang sempat hampir dengan naik kelas itu bukan nggak bisa baca. Maka syaratnya waktu itu dia boleh naik kelas, tapi tolong dilesin nulis. Dia bermasalah dengan menulis. Tapi ketika dia dinaikkan kelas, saya bilang sama gurunya, Bu, tanya apa saja, tapi lisan pasti dia jawab. Dia kelas 2-3 SD aja namanya World Book of Gun, itu dihafalin. Kalau saya seminar parenting, anak saya kelas 1 SD, daftar peserta berapa orang? 200 orang, daftar hadir kasih anak saya. Kasih waktu 3 menit. Bapak Ibu bisa tanya anak saya, nomor 173 namanya siapa? Nomor 50 namanya siapa? Dia bisa baca. Dan dia hafalkan 200 nama dalam waktu 3 menit. Gimana sekolah nggak nilainya straight A, 10A, di Singapura sekolah 10 pelajaran semuanya A, hanya 1 B+. Dia Alkitab aja udah hampir hafal. Karena apa? 4 tahun bisa membaca. Cuma dia malas nulis. Karena emang saya ajari baca duluan. Dan membaca itu bangga, membaca itu asik. Membaca itu mudah. Karena mudah, dia senang gitu. Kenapa anak nggak senang? Kenapa anak uring-uringan? Karena nggak mudah, ngajarinya salah. Ajari yang mudah dulu. Yang mudah itu langsung kata. Ya, dengan kata-kata yang ada maknanya. Jadi kulkas, jadi itu buka ambil minuman di kulkas. Lama-lama dia tahu itu kulkas. Nanti tulisan kulkas itu pindahkan ke papan tulis. Apa ini, Nak? Kulkas itu. Jangan kuku. Saya paling sebel kalau bicara begini karena semangat banget karena saking sebelnya dengan metode pembelajaran yang bikin anak stres. Ya, kalau anak itu membaca kata, dia nanti akan bangga. Ya, dia akan bangga tunjukkan ke orang lain. Kalau aku bisa baca. Nah, 1 minggu 10 kata saja. Mulai dengan anak umur 2 tahun, cucu 2 tahun. 4 tahun dia ngerti. Itu kata demi kata. Itu apalagi nanti ada namanya eksponensial. Tahun kedua itu eksponensial. Dia mulai, jadi otaknya dia itu asosiasi. Akhirnya dia mengerti huruf dan suku, tapi belakangan. Tapi dimulai dengan kata, langsung pada kata. Mama, papa, gitu. Jadi itu dia langsung belajar kata. Nah, nanti kalau tambah menulis kata yang ada artinya. Ya, jangan kayak sekarang ini kan anak kita sekolah nih, TK atau SD, nulis lulu 100 kali, lele 20 kali. Ingat nggak kayak kalau kita salah kecil dulu, salah kita dihukum. Ini sekolah kok konsepnya kayak penghukuman ya. Anak harus menulis sesuatu yang nggak ada artinya berkali-kali berbaris-baris. Ini psikologinya psikologi penghukuman, penjajahan. Ini benar-benar saya gemes sekali kalau lihat pembelajaran metode seperti ini. Ini adalah perkosaan. Nanti anaknya akan stres, orang tuanya stres. Apa yang diharapkan masa depan anak yang stres? Maka saya ingin sekali nanti kalau ini Bapak yang dengar,
Ini minta istrinya ikut dengerin. Dan nanti lihat lagi link-link YouTube saya yang lain, karena juga saya sudah bicara hal seperti ini berkali-kali, dan di YouTube juga banyak. Kalau saya bicara parenting, bicara anak sukses, bicara anak belajar, gaya belajar, pasti saya ngomong hal yang lebih lanjut lagi. Tapi betul-betul didik anak itu untuk apa? Kalau anak mau sukses, anak berhasil, gambar diri penting. Puji dia sisi positif. Jadi anak usia dini bangun gambar diri, itu fondasi. Bangun dia cinta Tuhan, itu fondasi. Jadi orang tua lebih di usia dini itu otak kirinya belum berkembang. Otak kanan itu apa sih? Seni. Jadi nyanyi, musik, nari boleh. Ya. Menulis jangan, itu otak kanan. Tapi membaca bisa. Ya. Otak kanan itu perasaan, relasi, maka insting. Maka di situ apa? Ajak dia ke rumah kakek. Ibunya banyak waktu nih, mau dampingi anak, akselerasi. Akselerasi dalam hal sosial, quotient, cerdas sosial. Ajak ke rumah neneknya, ajak ke rumah tantenya, titipkan di rumah kakeknya kalau perlu, anak umur 3 tahun, titipkan rumah pamannya, karena pamannya punya anak serupa, tinggalkan 3-4 hari. Itu namanya akselerasi kecerdasan sosial. Nanti dia mandiri, anak saya 13 tahun, pergi ke luar negeri, dan tidak LGBT, tidak terseret moralnya luar negeri. Anak saya menikah kemarin, 6 tahun pacaran, dan dia punya prinsip, no kiss, dating, goodbye. Tidak cium bibir selama berpacaran. Bayangin, sekolah hidup di luar negeri, di mana seks bebas begitu. Kenapa? 6 tahun pertama, usia dini. Anak saya tak ajari PI pribadi, sampai terima Yesus sebagai Tuhan Selamat pribadi, saat teduh, doa, itu yang harus diakselerasi sebenarnya. Ya, kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial, bergaul. Ajak bikin temen gitu ya. Kalau belum malah berani tampil nggak apa-apa, belum boleh punya akun Instagram kalau mau dibuatin gitu. Foto upload, jadi berani pede itu malah boleh. Tapi menulis jangan dulu dah. Ya, membaca boleh. Tapi ada jurus membaca yang saya ajarkan. Membaca itu mudah sekali. Nanti baru mengucapkan kata-kata yang mulai dari mudah. Ya, memang kalau bahasa Inggris itu lebih enak ya. Banyak kata-kata yang cuma satu suku kata. Telur cuma egg, matahari sun. Nah, kalau kita matahari, ya membaca juga susah. Makanya jangan membaca dengan kata-kata yang susah dulu gitu ya. Tapi kata-kata yang kontekstual, yang ada hubungannya dengan dia. Paling enggak di rumah ini ada barangnya. Membaca sesuatu yang barangnya enggak ada, menulis sesuatu enggak ada gunanya. Apalagi belajar huruf X. X, U, Z, X, I, C, sampai kita mati kita nggak pernah bikin kalimat dengan suku kata XU atau XI. Gila nggak? Belajar sesuatu yang sampai mati nggak digunakan. Jadi, ayo kita jadi realistis. Kalau mau anaknya sukses, berhasil, terkenal, kaya, pinter bisnis, apapun bidang dan jenis keberhasilannya, faktor penentunya sama. Kecerdasan spiritual, sosial, emosi, baru akademik belakangan. Jadi mau bikin anaknya sengsara. Jadi kayaknya ini ibunya perlu berpikir ulang. Ya, punya anak itu mau dibanggain, nanti 4 tahun bisa menulis, kalau bisa membaca nggak apa-apa. Sekali lagi anak saya 4 tahun bisa membaca, silakan. Ya, lebih baik bangga nanti kalau saya loh ya, anak saya paling kecil nih, masa pandemi pulang dari Australia sekolah desain dan art. Sampai Indonesia di mana-mana PHK. Tapi karena dia mandiri, pandai bisa presentasi, selain untuk art dan desainnya. Akhirnya perusahaan berani PHK 2-3 orang, ambil dia. 3 bulan kemudian selesai masa percobaan, diketahui pihak lain, dinaikkan gajinya 2 kali lipat. Ini anak paling kecil, kerja baru setahun, sudah art director. Nomor 1 tadi saya bilang, di Trend Watching, udah director untuk kawasan Asia. Pergi kemana aja, bisnis kelas, pesawatnya, hotelnya, pasti bintang 5 ke atas. Kemarin pemerintah Indonesia panggil dia untuk bicara 40 menit, dibayar 100 juta. Untuk Outlook Indonesia 2021. Dia pembicara paling muda. Yang dengan dia dalam tim itu siapa? Renat Kasali, yang lain-lain. Direkturnya Gojek waktu itu masih belum menjadi menteri. Dia jadi pembicara. Dan dibayar paling tinggi karena dari luar negeri, Singapura, padahal orang Indonesia. Jadi saya bisa bicara bangga mengenai anak-anak. Tapi sekali lagi, saya mengajarkan apa yang penting bagi mereka untuk masa depannya. Dan saya tahu betul yang namanya keberhasilan. Saya jadi coach motivator di Metro TV, Impossible. Saya menjadi penasehat di Asosiasi Coach Indonesia. Dan dari situ kita banyak tukar belajar. Dan memang juga kalau kita waktu mau jadi coach, kita belajar mengenai orang-orang sukses, kisah-kisah sukses.
Apa yang menentukan kesuksesan? Tetap mau dari teori manapun, siapapun yang bicara, cerdas spiritual, sosial, emosi. Jadi lupakan yang namanya anak itu menjadi mainan orang tua untuk dibanggakan, juara kelas, ranking gitu. Jangan sampai 10-15 tahun lagi orang tuanya nangis, nggak punya pacar, nggak menikah, aneh, nggak bisa kerja sama orang lain, itu pindah-pindah kerja melulu. Gimana pindah kerja melulu? Nggak bisa berkomunikasi dengan orang lain. Ya, pinter sih, tapi nggak bisa terima atasan yang bodoh, nggak punya spirit untuk tim. Jadi sama-sama anak mau sukses, itu apa yang diajarkan, ada periodenya. Usia dini 0-6 tahun, 6-12, 12-17, 17 tahun ke atas. Kalau mau dibikin global bisa 4 periode itu. Ya, simak lebih lanjut di pembelajaran yang pasti akan saya post di grup ataupun di Q&A mengenai apa yang penting bagi parenting di setiap usia. Ya, atau juga nanti di Q&A yang lain mengenai parenting untuk kasus-kasus yang lain. Tapi menurut saya sebagai suami, Bapak harus mengambil keputusan. Ya, ajak istri bicara, "Mah, aku bersyukur kamu melengkapi saya. Kamu sangat detail, sangat concern dengan anak." Ya, ajak istri mungkin bulan madu dulu gitu ya, berikan dia hadiah. Jadi ngomong sama istri hati-hati sampai dia ngambek ya kan. Apa kasih dia, ajak dia bulan madu, kasih dia hadiah, lalu mulai dengan puji bahwa, "Mah, kamu tuh melengkapi saya. Saya tuh orangnya nggak detail sama anak-anak. Kamu detail sekali. Saya sih concern, tapi aku nggak bisa, gitu ya. Nggak punya ketekunan kayak kamu mendampingi. Tapi ayo coba kita bicara, gitu ya. Kalau kamu mau dengerin Pak Jatuh ngomong, dengerin dulu, gitu. Kalau enggak ya kita bicara bahwa saya setuju dengan kamu. Anak kita harus hebat, harus berhasil, berguna, berdampak. Tapi coba kita bikin program. Yang bikin anak berhasil itu apa sih yang paling menentukan? Cerdas, spiritual. Nah, kalau gitu kamu kan punya waktu 5 jam sehari. Gimana kalau 3 jamnya itu atau 2 jamnya itu untuk kecerdasan spiritual dia? Apa ya menurut kamu yang harus kita lakukan kecerdasan spiritual? Nah, kita susun bareng-bareng. Oh, berarti ngajarin doa lebih penting daripada ngajarin nulis. Berdoa syafaat, tapi anak kan nggak suka. Nah, gimana caranya suka? Bahas terus, ya. Gimana Pak anak Bapak itu bisa sampai saat teduh tiap hari? Ya, kalau anak saya nggak saat teduh tiap hari, saya nggak akan kirim ke luar negeri. Ya, dia saat teduh, bahkan dia bisa bercerita. Aku baca ayat ini kok dapat ini, berarti dia levelnya sudah dapat rema. Oh, berarti itu tanda bagi saya indikator dia lahir baru, bukan cuma beragama Kristen. Nah, itu hal yang penting. Nah, ini nanti Bapak ngajak Ibu berbicara hal-hal seperti ini, sehingga akhirnya istri yang memang punya passion, belas kasihan, cinta anak, pengen anaknya berhasil ini memberikan menu yang tepat ya untuk keberhasilan anak itu. Ya, nanti kita lanjutkan di link yang lain mengenai membuat anak berhasil. Ya, Tuhan memberkati.